agak terlalu panjang ya guys ya videonya. Semoga ini aku bener-bener merinci, singkat, padat, dan jelas. Semoga kalian bisa memahami tentang video yang aku buat. Don't forget to like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini tuh aku bakal bahas tentang proses aku behel. Dan mohon maaf banget kalau suaranya agak berisik ya guys ya, karena aku nggak punya mikrofon. Dan aku perlu dukungan kalian. Kalau kalian banyak support aku, nanti AdSense-nya aku buat beli peralatan buat konten. Dan untuk saat ini aku bikin konten seadanya dulu, semampu aku dulu. Karena banyak anak kecil di luar rumah aku, karena numpang wifi di rumah aku, jadi mohon maaf banget kalau rame ya guys ya. Oh ya guys, nanti aku tunjukin foto-fotonya. Karena sebelumnya kan aku nggak berhijab ya guys ya, jadi aku cuman ngeliatin giginya aja, fokus ke giginya aja. Karena aku sekarang udah berhijab, jadi aku cuman memperlihatkan gigi aku. Oke guys, pertama-tama aku bakal cerita tentang alasan kenapa aku pengen behel. Yang pertama, gigi aku yang sebelah sini ini tuh kayak numpuk gitu loh, kayak ngedorong jadinya, jadi kayak kelihatan maju. Terus aku sama sekali nggak pede buat senyum Pepsodent. Mau banget guys kalau ada lalu lalang sepeda motor atau apa, karena ini emang perkampungan ya guys ya. Terus kita lanjut aja. Dan saat aku SMA, aku pernah ke beberapa dokter, dan itu aku disarankan untuk cabut 4 gigi saat itu. Dan aku bilang ke ayahku, dan ayahku itu nggak memperbolehkan karena dia juga konsul ke temennya, dokter juga. Karena kalau cabut gigi itu bakal nyambung ke saraf, takutnya aku ada apa-apa setelah aku cabut gigi. Jadi beliau agak parno. Dan akhirnya aku SMA itu bener-bener gak dibolehin dan gak difasilitasi atau dikasih uang dari orang tua untuk behel. Dan akhirnya aku kuliah itu nekat, aku bener-bener ngumpulin uang dari hasil kerja keras aku jualan kalkulator, aku jualan handbody, dan pokoknya aku jualan bleaching badan. Pokoknya aku bener-bener berjuang banget. Aku kumpulin uang dari hasil kalau hari raya itu kan aku sering dikasih uang sama saudara-saudara aku kumpulin buat behel. Dan akhirnya ada dokter yang bisa dicicil saat itu, dan DP-nya itu ringan banget. Waktu itu aku behel itu totalnya 4.200.000, itu udah sama ronsen gigi, karena wajib banget ronsen gigi sebelum behel. Dan pertama kali aku behel, aku itu nggak dilepas gigiku satupun, karena aku emang bener-bener minta nggak dilepas, karena aku tuh takut ya, kayak yang ayahku omongin. Aku bener-bener kayak mempertahankan gigi aku. Dan pertama kalinya itu aku behel tanggal 16 Januari 2016. Dan di situ aku berapa tahun ya? Sekitar 16, 17, 18, 19, 4 tahun guys. Dan aku ngerasa itu nggak ada perubahan sama sekali di gigi aku. Aku ngerasa kayak stuck. Ya bener sih, cuman rapi aja, nggak kayak sebelumnya. Cuman aku ngerasa kayak kurang. Akhirnya aku memberanikan diri untuk dicabut giginya, yaitu 3, atas 2 dan 1 di bawah. Dan itu beda dokter untuk cabut giginya. Aku bener-bener di dokter spesialis kayak bedah gigi gitu. Ya mungkin cukup mahal sih menurut aku, karena 1 giginya tuh waktu itu menghabiskan 400.000, dan itu juga udah sama resep
obatnya untuk menghindari ngilu atau sakit setelah cabut gigi. Cabut gigi itu sakit nggak sih? Jadi gini guys, pertama aku waktu cabut gigi kan konsul dulu ya ke dokter aku tuh dikasih dua pilihan. Jadi bukan dokter yang ngebel aku yang ngecabut gigi, dia nggak berani katanya. Jadi aku direkomendasikan dua dokter, yaitu yang dokter spesialis sama yang nggak spesialis. Katanya kalau yang spesialis itu lebih mahal harganya dan juga rasa sakitnya tuh sedikit, katanya sih seperti itu. Jadi aku pilih yang dokter spesialis, tapi nggak apa-apa ngerogoh kocek sedikit. Jadi aku ke dokter spesialis itu, dan emang bener sih guys, nggak sakit, cuman waktu di anestesi aja kayak digigit semut, kayak di gimana ya, kalau gusi terus kena kuku misalnya gitu loh. Cuman bentaran aja sih. Setelah itu aku udah dicabut giginya, nggak ada sakit sama sekali. Nggak kayak teman-teman aku yang ceritanya yang waktu sebelumnya itu kan ada yang behel ya, teman aku itu pada cerita sakit, terus nggak bisa makan, nggak berani sikat gigi, pokoknya banyak banget lah ceritanya, bervariasi. Tapi alhamdulillah aku nggak seperti pengalaman teman-teman aku guys. Aku nggak ngerasa sakit sama sekali, karena ketika cabut gigi aku langsung minum obat di tempat klinik itu tadi, karena tuh katanya jangkanya itu 30 menit guys buat sakit. Mungkin agak ngilu mungkin ya kalau semisal nggak minum obat. Jadi aku dikasih resep. Nah di situ guys, kalau sakitnya sih ya mungkin kalau nggak cepet-cepet minum obat dan obatnya nggak dihabisin, mungkin bakal ngilu banget sih. Aku ngerasanya gitu. Kalau ditanya sakit nggak sih pasang behel pertama kali, enggak guys. Menurut aku sih enggak ya, cuman ngilu, bukan yang sakit seperti apa itu enggak sama sekali. Dan kayak ngerasa ada benda asing gitu loh. Setelah itu aku bisa beradaptasi, karena aku seminggu full itu makan bubur, pokoknya yang makan halus-halus gitu loh. Jadi dokter ya waktu aku SMA sama dokter pas aku behel di waktu kuliah itu berbeda ya guys ya. Jadi aku cari dokter lagi daerah Ampel situ, dan menurut aku itu emang udah paling murah ya, cuman kontrolnya itu bayar lagi. Waktu itu tuh 37.500, dan itu cuman beberapa bulan aja sih. Habis itu tuh naik jadi 50.000 dan aku tuh kontrol tiap 2 minggu sekali. Dan tuh jarang banget aku 1 bulan sekali kontrol, tuh jarang, mesti 2 minggu sekali. 50.000. Kalau misalnya aku ada lepas bracket itu aku kena 100.000 per bracket yang kayak kotak. Kalau menurut aku murah atau enggaknya, menurut aku sih lebih murah ketika orang behel 7 juta guys, atau 5 juta atau 6 juta, dan biaya kontrolnya itu free. Itu menurut aku murah, karena yang bikin mahal itu ternyata yang kayak kalau kita kontrol. Aku kira tuh murah, tapi setelah aku total, loh kok udah nyampe sekian harganya gitu loh. Jadi guys, kalau dihitung aku tuh kan 2 minggu sekali ya, aku ambil hitungan jeleknya aja ya. 1 tahun itu ada 12 bulan, dan 12 bulan aku kali 7 tahun itu aku ada angka 168an, dan 168 kali 50.000 itu udah 8.400.000 guys. Dan belum itu biaya behelnya, itu belum, kalian udah tambahin aja 8.400.000 tambah 4.200.000, itu 200.000-nya itu waktu itu aku ronsen kena 200. Kalau semisal tanpa ronsen kan 4 juta ya. Nah 4.200.000 itu udah include ronsen. Aku waktu itu ronsen di Parahita, dan itu cukup mahal banget ya, bisa sejuta, 12.400.000 ya. Aku kalau waktu itu sadar saat hitung-hitungan tanpa tergiur dengan harga yang murah. Harusnya kalau misalnya 4 juta tapi free biaya konsul dan juga ganti bracket atau ganti karetnya, itu termasuk murah. Tapi ternyata kalau kita bayar tiap kita konsul dan ganti karet itu sangat amat mahal guys. Mending kita kena harga 5 juta
6 juta atau 7 juta itu menurut aku murah banget sih. Karena kan kita nggak pernah tahu ya gigi kita itu bisa lebih cepat atau lebih lama untuk proses rata. Karena setiap gigi orang tuh berbeda-beda guys. Ada yang misalnya cabut gigi nih cuman 1 bulan atau 3 bulan tuh udah rapat. Tapi aku butuh 1,5 tahun untuk rapat atau 3 tahun. Ini tuh sebenarnya aku lepas behel paksa karena aku bener-bener kayak lama banget dari 2016 kan, bener-bener jenuh pengen banget aku lepas behel. Dan akhirnya aku bilang ke dokter aku waktu itu, dok pokoknya aku waktu aku udah nikah atau mau nikah aku harus udah lepas behel ya. Jadi waktu itu belum sempurna gigi bawah aku, udah dok saya mau lepas aja. Akhirnya dilepas, ya udah gini aja, ya udah bersyukur aja deh walaupun nggak sempurna, ya udah gitu. Akhirnya lepas behel juga. Dan setelah behel itu ada retainer. Nanti next aku bakal jelasin kenapa wajib pakai retainer. Dan ini tuh cukup merogoh kocek ya guys. Aku lebih recommended yang harga 5, 6, 7 atau yang harga 4 juta tapi pokoknya free konsul sama ganti karet ya guys. Itu kuncinya kalau kalian mau murah. Karena kalau bayar terus-terusan ternyata lebih mahal guys. Waktu aku behel itu banyak banget yang metalnya ini lepas, hilang. Itu bayar loh. Ya kayak lepas nih bracketnya itu kena 50.000. Kayak bener-bener ngabisin uang. Itu aja belum termasuk hitungan yang cabut gigi dan lain sebagainya. Ya ampun, itu bener-bener mahal banget. Kayak shock, oh my god ternyata uang aku banyak banget yang terkuras selama ini. Jadi ya it's okay kalau udah terlanjur juga kan ya. Oke guys, ini aku spill beberapa proses behel sampai lepas behel gigi aku dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Yang jijik boleh di skip ya. Jadi ini foto hari kelima aku pakai behel. Dan sebelumnya aku nggak foto di gigi sebelum aku pakai behel ya guys ya. Foto-foto yang aku tampilkan adalah proses-proses di mana aku pakai behel tanpa tindakan cabut gigi. Dan ini aku ada tindakan cabut gigi seperti ini ya guys ya. Kalian bisa lihat dari yang renggang sampai bener-bener rapat dan itu butuh waktu yang lama. Dan cabut giginya itu bertahap, nggak langsung. Untuk gigi atas aku dicabut dengan jeda 1 minggu, sedangkan untuk gigi bawah itu nunggu gigi atasnya rapet baru dicabut. Jadi gitu guys. Guys, hari ini tanggal 15 Agustus aku seneng banget karena mau lepas behel. Dan ini tuh gigi aku tuh. Jadi yang di bawah, yang ini itu ada bantalan biar yang gigi atas itu nggak sampai gigi bracket gigi bawah karena bisa lepas. Karena aku udah 2 kali. Karena kalau lepas itu bayar lagi, bayar terus. Dan itu boros banget. Akhirnya sama dokter aku dikasih bantalan gitu gigi aku. Buat yang jijik, tolong skip aja ya. Nih. Oke guys, sekian review dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau behel dan ragu gimana enaknya ambil yang harga berapa. Aku saranin ke kalian, kalau kalian mau behel, kalian harus cari dokter spesialis gigi, jangan di ahli gigi. Kalian jangan tergiur harga murah, tapi nanti gusi kalian berdarah dan lain sebagainya. Ya itu saran aku. Terus kalau bisa kalian cari yang free konsul dan juga ganti karet ya guys. Oke, bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe channel YouTube aku guys. Thank you semuanya.